wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sahli sadari wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmatnya. Wa in ta'udu ni'matallaha la tuhsuha. Jika kalian ingin menentukan nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan pernah menentukan jumlahnya. Salah satunya yang kita bisa rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bermuajahah tatap muka walaupun dalam keadaan virtual. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan, tidak lupa kita junjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah memberikan kita umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang bersabda akhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Kasep, Gelis, untuk sekarang mungkin sedikitnya Bapak akan sedikit membahas atau mengulang masa lalu terkait tentang kajian apa sih, peristiwa apa sih yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal kala itu atau tahun gajah. Yang pertama-tama yang Bapak akan sampaikan, mudah-mudahan di era pandemi saat ini kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dalam keadaan kegiatan dimanapun, ketika berada di luar sana tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Itu pesan Bapak untuk kalian semua. Yang pertama-tama, sebelum Bapak membahas kepada inti permasalahan Maulid Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah atau perkiraan sekitar tahun 570 Masehi. Ya. Di sini ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, ya, keanugerahan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pasti sebelum itu kalian sudah mengenal silsilah atau keluarga dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapakah nama ibunya, siapakah nama ayahnya, kemudian siapakah nama pamannya, dan siapakah nama kakeknya. Pasti sudah tidak asing lagi dari di telinga kalian ya. Jadi sedikit Bapak akan mengulas atau masalah-masalah kemarin yang terkait tentang keluarga ataupun silsilah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan pada saat itu tahun gajah? Karena pada saat itu antara kafilah, antara Ka'bah ya dengan ada konflik tertentu ya, ada antara Ka'bah berserta dengan konflik keagamaan ya yang dipimpin oleh Raja Abrahah yaitu yang dari Yaman ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Apa maksudnya lahir dalam keadaan yatim? Yaitu lahir dari kandungan Siti Aminah. Abdullah itu meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Peristiwa apa saja sih yang kita bisa yang ada pada saat tanggal 12 Rabiul Awal? Peristiwa-peristiwa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu salah satunya itu adalah peristiwa yang namanya yang turun di surat Al-Fil
ya, yaitu adalah tentara bergajah pada saat kurang lebih 570 Masehi ya. Pasti kalian sudah mengenal yang namanya bulan Rabiul Awal. Apa sih yang dimaksud dengan bulan Rabiul Awal? Ingat Bapak tegaskan, bulan itu ada dua, ya. Pertama ada yang namanya bulan Qamariyah, yang kedua ada yang namanya bulan Samsiyah. Bulan bulan Qamariyah apa sih Pak? Bulan Qamariyah itu biasanya anak-anak zaman sekarang lebih tidak mengenal yang namanya bulan-bulan dalam Islam atau bulan-bulan Hijriyah. Pertama, Bapak akan jelaskan. Bulan Qamariyah ini mungkin lebih tepatnya pada bulan Masehi ya. Bapak akan sebutkan Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu adalah berarti bulan-bulan Masehi. Sedangkan bulan-bulan Samsiah ini lebih tepatnya kepada bulan-bulan Hijriyah. Berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Awal, Jumada Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, sekarang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan oleh Siti Aminah ya. Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan ya, pertama Bapak akan jelaskan silsilah dari orang tua dari Abdullah ya, Abdullah atau ayahnya Nabi Muhammad ya. Beliau adalah seorang yang sangat alim ya. Keseharian beliau itu adalah seorang pedagang. Pada suatu ketika kronologi dari atau peristiwa kematian dari Abdullah itu ya, beliau sedang menjalankan berdagang ke daerah yang namanya Syam. Ketika sebelum menginjak ke Sam atau sampai ke Sam, beliau mengalami sakit yang sangat parah ya. Kemudian belum sampai ke Sam tersebut, ya akhirnya beliau harus di tengah-tengah ya mengalami yang namanya sakit yang sangat parah. Kemudian apa yang terjadi sama kafilah-kafilah atau orang-orang yang berdagang dengan yang berdagang dengan beliau. Kemudian beliau menetap di Sam untuk mendapat perawatan ya. Karena di sini Abdullah mengalami sakit dalam perjalanan ketika ingin berdagang ke daerah Sam. Kemudian setelah itu orang-orang yang berdagang, mereka berdagang. Kemudian pulang lagi ke Madinah. Setelah pulang ke Madinah, mereka memberikan informasi kepada Abdul Muttalib ya atau kakeknya Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan bahwasannya Abdullah mengalami sakit di tengah-tengah perjalanan. Nah, ketika di situ ya, sakit ini ketika berusia 25 tahun ya. Abdullah ini mengalami sakit ketika berusia 25 tahun. Kemudian Abdul Muthalib mengutus anak yang paling tua atau kakaknya Abdullah yaitu Haris bin Abdul Muthalib ya untuk menjenguknya. Selama menjenguknya sampai ke daerah Sam, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mungkin Allah berkehendak lain, terjadilah peristiwa yang tidak disangka-sangka di sana. Abdullah bin Abdul Muthalib menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian dibawalah sama kakaknya, sama sanak saudaranya ke Madinah ya. Kemudian dimakamkan di sana. Nah, pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah sedang mengandung, sedangkan ayahnya Abdul Muthalib meninggal dunia. Ya, jadi di sini Nabi Muhammad SAW sudah menyandang anak yatim karena orang tuanya Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika hendak melahirkan, peristiwa-peristiwa apa saja sih yang ada pada saat itu? Yang pertama ya, penyerangan Ka'bah ya. Yang kemudian yang kedua ada yang namanya berhala atau penyembah berhala atau penyembah berhala atau yang namanya padamnya 1000 tahun api-api orang Majusi ya. Pada saat itu, pada kala itu ya ada konflik sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abrahah ya. Raja Abrahah ya. Kemudian di sanalah ya
Raja Abraha ini berasal dari Yaman, kemudian ingin menghancurkan Baitullah dengan tujuan tiada lain tiada bukan untuk menumbangkan Islam atau untuk menumbangkan yang namanya Ka'bah Al-Munawwarah. Kenapa harus Ka'bah Al-Munawwarah ini harus ditumbangkan? Karena pada saat itu, pada kala itu Raja Abraha ini mendirikan sebuah gereja ya, agar mungkin merasa benci terhadap bangsa Arab yang mengikuti ajaran atau agama dari leluhurnya ya. Kemudian apalagi yang di sana? Kemudian sebelum Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yaitu adalah terjadi di istana Kisra, atau lebih tepatnya pada saat di daerah atau lebih tepatnya yang berada di daerah mana? Bukan di daerah Sam, tapi ini istana Kisra ini yang berada di daerah Yaman ya, kalau tidak salah. Jadi padamnya api-api orang Majusi. Api-api orang Majusi kala itu menyembah yang namanya api. Api-api itu mereka sembah dengan tiada lain tiada bukan. Inilah Tuhan kami, ya. Bahwasanya api itu pada menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW konon 1000 tahun menyala, tapi ketika masa-masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW api itu mendadak mati. Kemudian yang namanya danau-danau di Samawa mengalami surut, kemudian danau di daerah Mawa mengalami pasang surut, dan satu lagi yang paling luar biasa yaitu sumur-sumur atau sumber-sumber mata air di daerah yang namanya Kisra itu mengalami kekeringan. Ini yang mengakibatkan kekacauan pada kala itu, ya. Orang-orang Majusi penyembah api merasa kacau. Ada apa ini sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang sangat-sangat luar biasa seperti ini, ya. Jadi pada saat itu benar-benar yang namanya Kisra, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi pada menjelang sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa atau sangat-sangat mungkin bencana bagi mereka, ya. Pada masa sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi yang namanya Ibunda Siti Aminah, ya. Ibunda Siti Aminah ini sangat dikasihi oleh Allah sehingga kelahirannya pun benar-benar didambakan oleh semua para malaikat, ya. Entah itu para malaikat bahkan berjajar-jajar, bahkan ingin melindungi, bahkan ada di rumahnya, di rumah Siti Aminah itu bahkan tidak pernah yang namanya mengalami kegelapan, karena setiap hari didatangi oleh burung yang bercahaya menerangi sekitar rumahnya. Inilah peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan ketika sebelum dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW ke alam dunia, itu ada yang namanya Siti Aminah, ya. Siti Aminah ketika sedang melahirkan bahkan tidak pernah yang mengalami namanya kesakitan ataupun kelelahan ataupun lain sebagainya yang pernah dialami oleh ibu-ibu hamil lainnya, ya. Kemudian apa saja sih yang terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya, sudah Bapak jelaskan. Yang pertama itu ada yang namanya tentara gajah, kemudian ada yang namanya padamnya api-api orang Majusi, kemudian ada lagi yang namanya bencana di kalangan kaum Kisra, ya. Beberapa hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, emang sangat-sangat alam semesta itu berbeda sekali, karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada aku utus kau Muhammad melainkan hanya untuk menjadi arsalnaka rahmat untuk alam semesta. Peristiwa ini, alam semesta ini sangat bergoncang, apalagi di sekeliling Ka'bah. Patung-patung berhala sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW semuanya
runtuhkan. Entah itu peristiwa alam yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan alam dunia ini menjadi atau arsinya ini menjadi terang menerang sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang muslim khususnya Bapak dan kalian semuanya harus selalu mengucapkan yang namanya salawat atau salawat. Karena kenapa? Contoh kecilnya seperti ini, nah. Pada peristiwa yang namanya Adam dan Hawa ketika di surga. Nabi Adam alaihissalam berserta Siti Hawa, coba, kenapa, apa yang menyebabkan mereka berdua diturunkan ke muka dunia ini? Tiada lain, tiada bukan, hanya kesalahan. Hanya satu kesalahan, tidak menjalankan perintah Allah atau disebut dengan takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Peristiwanya itu adalah hanya memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon huldi tersebut. Nabi Adam alaihissalam, kesalahan yang paling fatal itu adalah bahkan satu kesalahan hanya memakan yang namanya buah huldi. Kemudian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke muka bumi. Apalagi sekarang kita, ya. Kita selaku manusia, ya, makanan khata wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Ya, seringkali berdosa entahpun siang ataupun malam dan sebagainya, sering melaksanakan dosa, ya. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga kemudian diturunkan ke muka dunia hanya satu, yaitu hanya cukup memakan buah huldi. Kita sebagai manusia apa? Yaitulah salah satunya yang akan menolong kita di yaumil akhir itu adalah syafaat atau salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang sangat-sangat tidak biasa, ya. Tidak biasa, entah itu bintang di langit menjadi cerah, kemudian alam semesta berguncang sangat kencang sehingga mengubur atau sehingga berhala-berhala ataupun api-api majusi ataupun kalangan-kalangan yang lainnya merasa ini sebuah bencana, ya. Tapi tidak khususnya bagi kita. Ini adalah sebuah anugerah karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah penutup warisatul anbiya. Jadi penutupnya para nabi, ya. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Beberapa peristiwa sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad pada malam sebelumnya tanggal 12 Rabiul Awal itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika itu pada masa itu yang namanya Siti Aminah lebih tepatnya kesendirian karena ditinggal oleh Abdul Muthalib untuk beribadah ke Ka'bah. Kemudian Allah utuskan empat wanita untuk menemani kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah Siti Hawa, ya. Siti Hawa itu adalah berarti istrinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada yang namanya Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Siti Aisyah bin Mujaim. Kemudian ada yang terakhir ibundanya Nabi Isa alaihissalam atau Siti Maryam, ya. Agar merasa tenang maka Allah turunkan, ya, dari malaikat sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk melindungi atau alam semesta ini sangat-sangat merasa bahagia, ya. Dijelaskan dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia hanyalah tiada lain tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak. Apa sih yang dimaksud dengan untuk menyempurnakan akhlak? Karena pada masa itu, pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini kalau misalnya bahasa Indonesia itu jahil itu berarti bodoh, ya. Berarti zaman kala itu benar-benar dalam masa kebodohan. Kemudian terang menerang dengan akhlakul karimah beserta ilmu pengetahuan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, keistimewaan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi itu setidaknya kita harus mentauladani sunnah-sunnah yang beliau lakukan. Kita setidaknya harus mengikuti, ya. Apa sih Pak salah satunya? Salah satunya itu adalah menghormati kedua orang tua. Bagaimana berhubungan dengan keluarga, bagaimana bersilaturahmi dengan sanak saudara, bagaimana menghormati seorang guru, bagaimana kehormatan kepada orang yang lebih tua, itu semuanya diajarkan oleh baginda Nabi. Tergantung kepada kita ingin mengikutinya apa tidaknya. Jadi yang namanya sunnah dan rasul itu setidaknya kita harus mengikutinya. Karena itu adalah sebuah tuntunan yang harus kita ikuti. Ya, bahkan pada suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pada hijrah pelaksanaan Isra dan Mi'raj di lembah Taif, beliau sampai dilempari oleh bebatuan. Beliau dilempari oleh bebatuan, tapi apa yang beliau rasakan? Beliau tidak merasa yang namanya dendam, bahkan beliau tidak merasa yang namanya kesal. Apa yang beliau jalankan pada saat itu, ya, berdarah, bahkan sampai berdarah di daerah Taif, ya. Kemudian ada dua malaikat yang berkata, penjaga gunung Taif, ya Muhammad, mut yadaika ilas sama, wahai Muhammad, kata malaikat itu, angkatlah tanganmu ke Allah Subhanahu wa taala. Mintakanlah doa agar ku hujani orang-orang Taif, agar aku banjiri orang-orang Taif dengan bebatuan yang berada di gunung. Anda saja kala itu Nabi Muhammad mengangkatkan tangannya ketika dihina dan dicaci oleh kaum-kaum Bani Taif. Mungkin yang namanya mungkin menurut kita sih emang semuanya akan masalah kan beres, tapi tidak bagi baginda Nabi. Apa yang dilakukan? La ummati mereka adalah umatku karena aku hanya ingin melihat dari kalangan-kalangan bait Taif, entah itu laki-laki dan perempuan, anak muda dan kecil, hitam dan putih, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah adalah kecontohan suri teladan yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar kita tidak menyimpan dendam. Kita harus yang namanya diterapkan hablum minallah, berhubungan dengan Allah antara makhluk dengan khalik. Antara makhluk dan kholik ini ada hubungan, ya. Kalau misalnya makhluk berarti mengikuti, ya. Kalau kholik berarti sang pencinta. Ya, ini disebut dengan hablum minallah, hubungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia, antara hubungan manusia dengan tetangga, hubungan manusia dengan saudara, itu kita harus dijaga. Kemudian yang terakhir ada yang namanya hubungan minal alam. Ya, hubungan dengan alam sekitar. Alam ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya. Ketika alam ini rusak, maka alam ini akan menjadi bencana bagi kita semuanya, ya. Mungkin sedikit yang bisa Bapak sampaikan hikmah dari bulan Maulid ini, ya. Semoga kita selalu ingat, ya, kepada baginda Nabi besar Muhammad, senantiasa kita melantunkan sholawat, berbagai macam jenis sholawat. Silahkan untuk dilantunkan berbagai jenis selawat. Untuk salah satunya yang paling simpel, yang paling mudah, ya, banyak sekali macamnya. Yang penting selawat itu adalah memberikan syafaat kepada kita ketika kita berada di yaumil akhir nanti, ya. Kemudian ada beberapa hikmah yang kita bisa teladani atau beberapa hikmah yang kita bisa ambil pada saat bulan Maulid Nabi ini, ya. Pertama ada yang namanya rasa bersyukur. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus merasa bersyukur, ya, ya, dengan diturunkan beliau ke alam dunia, dengan dilahirkan beliau ke muka dunia ini, kita bisa mengikuti tauladan beliau. Kemudian kita yang kedua itu untuk selalu mengucapkan kalimat sholawat. Yang Bapak bilang tadi, sholawat itu adalah banyak macam dan macamnya, ya. Jadi tinggal kalian pilih sholawat surat mana saja yang benar-benar yang kalian sukai, ya. Kemudian yang terakhir adalah tolabul ilmi.
peristiwa Maulid Nabi ini adalah talabil ilmi, tiada lain tiada bukan itu adalah untuk menuntut ilmu. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kemarin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 570 Masehi itu setidaknya kita banyak tahu. Makanya di sini Bapak akan sedikit mengingatkan peristiwa-peristiwa yang masa lampau ya. Terus yang selanjutnya adalah tauladan. Tauladan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sunnahkan, semoga kita selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga apa yang beliau lakukan bisa kita ikuti, dan apa yang beliau larang dan kita bisa uh, bisa menjauhinya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin nanti di beberapa kesempatan Bapak akan adakan question ya. Jadi bagi kalian yang belum nyimak video tadi dari awal sampai akhir, silahkan untuk simak dan insya Allah ya, kalau misalnya ada kalau misalnya jawabannya benar apa yang kalian sampaikan, insya Allah mungkin akan diberikan hadiah ya. Mungkin ilah hazam ini mungkin cukup sekian dari Bapak. Iza wajadah atau asafa minkum, apabila punya banyak kesalahan sudi kiranya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.